kejaksaan ya? Yes, kejaksaan. Kabur. Oke. Udah masuk ya Bukan story lagi di di feed post lo ya. Lagunya Indonesia Raya. Wow. Woi. Komen pertama apa? Menyala Dinar. Jangan Dinar. Setelah foto sama Pak Jaksa Agung, apa first impressionnya gimana? Pas aku turun kan mereka kayak tegap di depan begini. Wah, ada yang nyapa nggak ya? Pas aku baru tak belum nyampe ke bapaknya langsung nyamperin. Mbak Dinar ya? Ayo silakan masuk ke lantai 22. Wah, baik banget Humanis si banget bapaknya ya? yuk. Wow. Iya, yuk. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua, dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Halo Sobat Justisia. Salah. Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, balik lagi di podcast Kejaksaan Republik Indonesia, di mana kita akan mengundang tamu-tamu spesial istimewa, super duper, apalagi ya, super duper apalagi? Kali ini super duper hot. Super duper Kali hot ini, ya. khusus kali ini. Hot. Nah, jangan penasaran dan tenang aja, jangan penasaran dulu ya, jangan penasaran karena ini masih bridging dan kita acara kali ini kita dikawal oleh dua presenter yang lagi magang, masih belajar. Yang pertama adalah gua siapa ya? Chandra Gunawan dan Angelica Ansanai. kok pakai nama asli sih? Padahal gue pakai nama anggota gua gitu. Itu tandanya gue menjadi diri gue sendiri, Bang. Oh iya, gue lagi kesurupan Chandra Gunawan ini sekarang posisinya. Dan kita sambut bintang tamu kita kali ini adalah Dina Candy. Ini kejaksaan ya? Yes, kejaksaan. Kabur. Masuk. Bisa tuh buat opening. Ini kejaksaan kabur. Bisa nih. Masuk tuh barang. Enggak kan kita tuh kayak sebagai masyarakat awam ya, Iya. awam tentang hukum segala macam, kayaknya tuh denger kejaksaan agung kayak wah gitu kan kayak kasus-kasus besar gitu ya kan. Taunya Jadi tuh pengennya kabur ya. iya. Wah, aku mau diapain nih kayak gitu kan biasanya tuh yang aku lihat. Udah takut duluan Iya, aja. udah takut. Biasanya kalau aku nyampenya tuh kasusnya tuh laporan itu apa namanya pencemaran nama baik gitu kan sampai Karena artis. Iya. Gak jauh dari itu. Tapi ini aku sangat berterima kasih dan sangat merasa apa ya tersanjung, terhormat merasa telah diundang sama Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau tersanjung yang tadi Yang tamu tadi. ya kan. Tersanjung tadi Iya. filmnya. Iya. Yang tadi kan. Cakep Filmnya. nih. Cakep nih. Tadi ada Om Jeremy ya kan di Iya sini. bener. Ada senior Tersanjung kita. sampai tersanjung Sebelum 7 kita katanya. mulai, Mm-mm. aku mau tanya dulu. Kakak kasih tahu ke Sobat Adiaksa di seluruh Indonesia, kalau mendengar kata kejaksaan yang terlibat di dalam pikiran kakak tuh apa? Dan seperti apa itu kejaksaan? Bahaya gitu. Bahaya. Iya. Tapi pas aku datang gitu ya kan, tadi kan ada acara juga kan. Ya, Pas Ya, aku datang acara kok, apa tuh? Acara apa tuh? acara membahas tentang pencucian uang, Mhm. terus apa PPATK ya? Oh iya, BPATK. Yang PPATK, terlibat yang terlibat. TPPU. TPPU bener TPPU. Ya jadi dapat apa ya namanya tuh dapat pencerahan lah, dapat ilmu tentang hukum juga kayak gitu. Kita kan bener-bener buta banget kan nggak tahu. Khusus untuk kalangan artis dan pengusaha kan? Betul. Nah tadi tuh yang datang tuh artis dan pengusaha. Terus kan kadang-kadang kita kalau artis tuh misalkan di daerah lagi manggung nih, Iya. terus kita disawer nih, kita nggak tahu nih ini uang apa yang Iya, statusnya apa ya? Iya, ya kan? Itu simple tapi bener juga ya. Iya kan, seperti itu tadi kan kayak tadi dari Bapak Profesor Asep ya. Aset Ya, Mala Fajar Mulyana. Dia bilang katanya ya kalau bisa, misalkan kita dapat kado atau hadiah, kalau memang mau aman tuh dilaporkan dulu, lapor. Misalkan kalau kita ada manggung nih 4 kota, kita lapor lagi, lapor itu. Itu lapor itu ke kejaksaan tuh kemana sih?
Nah, lapornya itu ke PPATK. Oh, PPATK. Iya. Jadi misalkan kita dikasih jam misalkan. Nah, Aku habis show dikasih jam. Terus Tapi aku lihat dulu nih nilainya berapa. Oh. Nah, karena setiap laporan di situ, misalnya nih, lu dapat hadiah apapun, contohnya, lu kan harus lapor karena apa? Di situ ada pajaknya. Oh, ada pajaknya. Harus dipastikan si pemberi ini apakah udah membayar pajaknya atau pajaknya dibebankan kepada si penerima. Makanya kalau di tiap acara misalnya acara yang dapat hadiah, pajak ditanggung oleh pemenang. Nah, Oh. seperti itu. Karena saya nyawer, pajak ditanggung oleh penerima saweran. ya itu. Buat nanti para penyawer di luar daerah yang mau nyawer nanti bayar pajak dulu ya. Nanti aku yang nanggung lagi. Berarti ini masuk mengingatkan taat pajak mungkin maksudnya. Tapi misalkan kalau kita minimal nih kita itu minimal kisaran rupiahnya itu berapa sih yang harus dilaporkan? Yang kira-kira yang mencurigakan gitu kan? Yang kalau yang kita bilang mencurigakan itu udah pasti tuh. Yang nilainya gede, 1M tuh 100 juta pun udah mencurigakan. Iya, karena takut ini adalah buah dari TPPU, usaha untuk TPPU untuk menyamarkan uang yang udah diterima dari tindak pidana. Contohnya tindak pidana korupsi nih, tindak pidana korupsi, biar dia nggak bawa duit terlalu banyak, dipindahlah ke aset. Jadi rumah atas nama orang lain, jadi mobil mewah tapi atas nama si Agan dan kata ya kayak gitu. Misalkan nih aku disawer 100 juta. Oke, aku lapor ke PPATK. Pak, aku lapor aku habis disawer 100 juta gitu ya. Iya, betul. Begitu. Nanti ada pajaknya. Ada pajaknya. Tapi uang saweran tuh biasanya keriting gitu. Keriting-keriting Ntar setrika dulu satu-satu. keriting-keriting gitu kan. Pak, ini yang Terlepas bener dari itu sawer. semua sebenarnya tujuannya adalah untuk kita menghindari dari TPPU itu sendiri, TPPU supaya sendiri. di kalangan artis sama di kalangan pengusaha bisa terutama. lebih bijak untuk memilih investor atau dari mana hasil-hasil uang yang kalian dapatkan dan keluarkannya kemana itu harus jelas dan tahu. Jangan sampai kecolongan kayak out of the record yang tadi kita ceritain tadi Iya. sebelum tag. Nah, Jadi Siapa tuh? siapa tuh ya? iya, jadi kayak kita mendapatkan uang tuh harus ibarat kata kan harus berhati-hati Iya, lah kata benar. Profesor Lebih Asep, bijak, ya ya, kan, benar. harus lebih bijak. Dan kita menginvestasikan uang tuh harus dilihat nih. Maksud track record yang mau kita investkan tuh Benar. seperti apa. Ih, benar. Aku tuh paling sembarangan loh. Maksudnya kalau aku nggak diundang ke acara yang tadi, ya kan? Itu aku pasti masih sembrono aja kayak ya udah aku mau Ser. ya, oh aku dapat uang nih Habis manggung, ser. enggak kayak misalkan aku kan kayak ngumpulin uang. Iya. Oh pengen buka usaha, misalkan join sama orang. Nah ini tuh si orang ini yang misalkan mau join bisnis ataupun mau beli barang itu tuh bener-bener harus diperiksa sama kita. Bener. Jangan asal Harus kayak gitu. profiling. Jadi semoga setelah tadi ngikut lunch dari di atas tadi acara di lantai 22 kita bisa lebih bijak dan bisa tahu Iya. mana-mana aja nih aliran uang yang harus dilakukan gitu kan. Iya harus berhati-hati. Nah, itu ya. Tapi itu bener-bener harus kalian lakukan. kayak menyadarkan. Baru Aku kayak ya? iya. Baru aku tersadar ya. Iya juga ya kayak gitu. Jadi selama ini mungkin Kak Dinar nih selama ini kesurupan. Bukan nggak keserupan juga kayak aku tuh aku merasa ini duitnya Oh, ini halal. bisa nih, ya. Ini hasil dari keringat aku. Jadi aku mau bikin usaha ini, bikin usaha itu. Kayak gitu aku pikir oh oke lah. Ternyata pas kita terjun di lapangan, wow dunia usaha, wow sakit tuh kalau mengerikan. Mengerikan sekali dunia usaha itu kayak gitu. Apalagi kita kan dari dunia entertain ini kan kita seperti menjual jasa, kita mendapatkan uang. Ini si uang ini kita bisa makan sendiri kan? Benar. Kalau usaha itu kita sudah mengeluarkan uang modal, belum tentu untung, dijailin orang pula. Wah, apa sudah itu? Seperti itu. Tapi kan maksud Dino jadi banyak pengetahuan lah di sini. Menjadi lebih teredukasi lah ya. Iya teredukasi. Yang awalnya nggak tahu, ternyata, gitu kan. Iya. Gitu ya. Kayak gitu. Aduh. Tapi di mata Kak Dinar sendiri untuk kejaksaan yang sekarang yang setelah Kak Dinar ikut-ikut kegiatan ini sama sebelum itu gimana perasaannya? Apa Beda sekali. perbedaannya? Aku kan Apa perbedaannya? tadi kan aku pas parkir nih nyampe depan. Waduh kejaksaan gitu kan. Bapak-bapak udah pakai seragam kan di depan. Oh, kemana, Mbak? Wah aku kayaknya turun apa enggak ya gitu kan. Pertanyaan Kamdalnya, selamat siang, mau kemana, Mbak? Nggak pas aku turun kan mereka kayak tegap di depan begini. Wah aku
ada yang nyapa nggak ya? Pas aku baru tek belum nyampe ke bapaknya langsung nyamperin. Mbak Dinar ya? Ayo silakan masuk ke lantai 22. Wah, baik banget Humanis si banget bapaknya ya? yuk. Wow. Iya, humanis banget. Aku langsung kok baik-baik, terus ketemu ibu-ibu jaksa kan tadi di ruangan, semuanya pada baik banget. Alhamdulillah ya. Tapi nggak tahu sih kalau kecuali orang yang punya kasus gimana. Digalakin nggak? Treatmentnya beda. Beda. Tapi enggak lah, kita perlakuannya tetap sama. Ya, Kita mungkin juga kesimpulannya adalah kejaksaan jauh lebih humanis gitu ya. Ya, humanis banget sih. Gak semenakutkan yang nggak dibayangkan. pengen kabur ya. Nggak pengen kabur. Kabur, Jadi kan ketawa. di pikiran kita sebelum aku ikut acara yang tadi ya, aku pikir, wih jaksa agung nih. Kepikiran gitu udah wow gitu. Tapi foto nggak sama Jaksa Agung? Sudah diupload sama saya. Wah, tunjukin ke kamera. Ya. Udah foto. Sudah aku upload di IG itu. Langsung menyala Dinar. Sama Pak- Kasih tunjuk. sama Pak Nah. JA. Oke. Udah masuk ya Bukan story lagi di feed di post, di feed Di post post. lo ya. Lagunya Indonesia Raya. Wow. Woi. Komen pertama apa komen pertama? Menyala Dinar. Wah, jangan Dinar. Setelah foto sama Pak Jaksa Agung, apa first impressionnya gimana? Ketemu kami Langsung pada salaman nge-WA nggak? teman-teman aku. Nggak, ketemu Bapak terus Oh, gimana? ketemu Bapak. Iya. Ganteng Bapak ya. Ditanya first Bersih. impression ganteng. Ganteng ya. Ganteng berwibawa ya kan. Nggak kan kalau dari foto kejauhan kan Bapak Wah, iya. ada kumisnya terus serem nih si Wah, Bapak garang gitu kan. ya, garang nih. gitu kan, garang. Pas ketemu, wih si Bapak putih bersih ya gitu. Gue jadi minum. Ganteng. Gue dibilang putih. Apalah kami yang nggak bersih. putih Apalah ini kan? kita ini. Apa kalian sering ke lapangan? Aduh, ketawa terus ya Bang Pep kalau sama Kak Dinar Capek nih. ya. Iya. Capek banget. Tapi ini suatu membuka insight baru ya Yes, terkait setelah tadi kita wawancarain Bang Jeremy, ini sekarang juga dari sisinya Kak Kak Dinar. Dinar. Kalau Dinar kan berarti mewakili milenialnya ya nggak sih? Nah, cocok. Milenialnya kayak gitu. Nah buat teman-teman nih harus apa ya ibarat kata buat kalian yang mendapatkan penghasilan Mm-mm. dari mana itu harus hati-hati Masih. dan harus ya kalau memang mendapatkan hadiah harus lapor ke PPATK. Nah, cakep tuh Cakep Bara. ya. Wow, bener. Baru 2 jam Udah ngajar. pinter. Langsung lo ngomong PPATK. Padahal tadi dia bilang PPPU, PPP apa? Tadi dia bilang. Keren, Nah, keren. Dan ketika setelah kita mendapatkan uang, menabung nih, ketika kita mau berbisnis, kita harus melihat kita mau bisnisnya tuh, kita harus selidiki dulu bisnisnya seperti apa, apakah itu abu-abu, ya kan? Takutnya kita terkena kasus mafia segala macam, ya kan? Nanti uang kita tiba-tiba hilang atau kita malah terkena kasus-kasus yang aneh-aneh Nah. gitu. Jadi harus benar-benar diselidiki gitu. Jadi Harus sebenarnya sebagai profiling. public figure itu rentan banget ya Rentan untuk banget. dapat ternyata kasus-kasus yang selama ini kayak Kak Dinar ngerasa kok bisa ternyata dampaknya atau efeknya bisa sampai mengarah ke pencucian uang, bahkan sebelumnya kan belum pernah terpikir kalau dapat duit ya udah kan duit gue gitu kan, nggak pernah Iya, iya. terpikir untuk lebih bijak memberikan ke siapa, harus menginvest ke siapa gitu. Iya benar-benar. Ini kayak apa ya membuka pikiran aku kayak gitu loh. Kayak sekarang aku harus lebih Hati-hati. hati-hati, Aware, harus lebih aware, ketika aku mendapatkan uang, ini harus uangnya dari mana kah? Harus bertanya dulu kayak gitu kan. Kalau kata tadi Pak Profesor Asep, ditanya dulu kalau dapat hadiah ini uangnya dari mana? Kan kita masa nggak tahu kayak gini. Dikasih dia masih nanya pula. Iya kan? Tapi mencegah lebih ternyata baik emang- daripada mengobati Iya, ya kan? prosedurnya emang harus Takutnya nggak jadi ngasih hadiahnya. Gak usah ngasih dia deh, ribet katanya. Ribet. Uangnya dari mana? Ya kan hasil apa? Iya. tapi daripada keseret lah ya kan. Iya sih, Mending benar. emang harus hati-hati, harus jelas. Misalnya ternyata orang yang asing juga, anak kecil ya dikasih permen sama orang asing aja nggak boleh kan, apalagi orang gede ya kan. Nah itulah. Oke lah. Jadi Ini terarah. udah 15 menit lebih ya kita ya ternyata ya. Kita mau Iya. ngobrol banyak, Pas- tapi waktunya sangat terbatas. Ya siapa tahu kan ini menjadi apa ya tontonan anak muda bahwa mereka itu berpikir Jaksa Agung tuh tidak Menakutkan. seserem atau Dan menakutkan. kejaksaan nggak seseram itu. Ini testimoni dari yang udah foto langsung Udah, gitu ya. Makanya gitu ya, mau memvalidasi gitu ya. Dan udah foto juga sama ibu-ibu jaksa, bapak-bapak jaksa yang lainnya ketemu, salaman, mereka memang
humanis. Woi, tepuk tangan. Sebelum kita closing, harapan untuk kejaksaan. Pesan-pesannya deh, pesan-pesan. Pesan-pesannya untuk kejaksaan atau harapan ke depan. Buat kejaksaan kedepannya terus tegak lurus membasmi korupsi, koruptor, mafia di Wah, seluruh Indonesia. mafia apa dulu nih? Ya banyak kan mafia itu ya, yang ada mafia Mafia tanah. ya usaha ataupun ya misalkan mafianya itu yang obat-obatan kan banyak seperti itu. Amin, amin. Thank you so much Kak Dina. Tepuk tangan untuk Kak Dina. Oke, ternyata waktu juga yang memisahkan kita karena ya keterbatasan waktu dan sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita bicarakan dengan Kak Dina Candy karena percakapan gini sangat menarik sekali bagi saya terutama ya dan bagi Kakak Angel ya kan. Benar banget. Banyak banget dan Kakak Dina Candy juga ini seru banget sih ngobrolnya. Gak kerasa juga waktunya ternyata udah habis. Dan Kita ngucapin banyak terima kasih buat Kak Dinar yang udah meluangkan Luangkan waktu waktunya. untuk bersama-sama kita di podcast Kejaksaan RI. Saksikan terus podcast Kejaksaan RI karena masih banyak bintang tamu lainnya yang nantinya akan menghiasi podcast kita. bintang tamu yang unik, asik, Yes. menarik, apalagi Semuanya ada semuanya di ada di sini pokoknya. Oke, saksikan lagi di episode berikutnya di podcast Kejaksaan Republik Indonesia. See you.